Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya kita berharap timnas Indonesia semakin berkembang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya hal ini bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Namun sahabat-sahabat Garuda, kita tetap realistis seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Sintayong, yaitu pada peringkat ketiga ataupun empat, sebagaimana yang dilakukan terus oleh Bapak Erick Thohir dan juga segenap staf dari PSSI, bahwa timnas Indonesia terus digenjot untuk bisa berkembang lebih atraktif lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana soal dari kinerja Bapak Erick Thohir dalam membangun timnas Indonesia, terutama ketika beliau setelah dilantik lagi menjadi Menteri BUMN bersama pemerintahan baru, yaitu bersama Pak Prabowo Subianto. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda, ini adalah menjadi angin segar dan bikin para pembenci timnas Indonesia itu semakin gemetaran, terutama AFC yang selalu membuat timnas Indonesia seperti boneka mereka. Padahal ya, mungkin mereka lupa kalau timnas Indonesia di era kepemimpinan dari Bapak Erick Thohir dan juga Pak Prabowo Subianto ini adalah menjadi sebuah persaudaraan dekat bersama Presiden FIFA, yaitu Gianni Infantino. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana sebuah analisa yang mengatakan bahwa dari pernyataan-pernyataan Bahrain yang selalu melakukan perderaman itu. Dan biar nggak salah paham, mari kita simak bersama. Silakan Coach bisa memberikan sudut pandang Coach. Oke, terima kasih Bang Binder. Kalau saya lihat ya, sebenarnya performance sepak bola Indonesia di level 3 ini Piala Dunia ini, menurut saya ya, berdasarkan sejarah nama besar, saya rasa sudah sebuah prestasi yang cukup baik ya. Cuma yang saya selalu katakan bahwa selama ini Coach Sintayong mampu mengangkat aspirasi masyarakat Indonesia ke level yang begitu tinggi dengan hadirnya beliau maupun hadirnya pemain keturunan, sehingga persepsi orang begitu ada pemain keturunan kita akan langsung masuk Piala Dunia dengan begitu mudah. Padahal saingan kita cukup banyak di negara-negara lain yang meskipun diisi oleh pemain dari negara tersendiri itu, mereka punya sejarah, ya, punya sejarah misalnya Australia, Jepang maupun Arab Saudi sudah sejarah masuk Piala Dunia berulang kali. Sehingga saya rasa prestasi kita cukup baik ya, cukup baik, dan kita bisa melihat dalam beberapa pertandingan kita bermain 4 kali pertandingan itu kita cukup dominan. Kita cukup dominan di semua pertandingan itu. Yang menjadi titik lemah saya, di mata saya adalah cetak gol, memanfaatkan peluang yang kita menciptakan dalam pertandingan tersebut. Tapi boleh dikatakan ini adalah masa sepak bola Indonesia paling tangguh di mata saya, ya, di mana semua negara berkembang, bukan seperti zaman dulu di mana ya Brazil atau beberapa negara berkembang, negara lain tidak, tapi sekarang ini semua negara sudah berkembang di dunia sepak bola modern, dan Indonesia mampu bersaing di sana. Makanya kalau saya performance boleh dikatakan cukup baik sebagai pengalaman baru untuk membangun sebuah masa depan yang lebih cerah lagi. Yang menarik nih Coach, dalam beberapa hari terakhir yang saya ikutin dari pemberitaan di media digital dan juga di sosial media, ada rencana dari PSSI yang akan evaluasi timnas ya setelah kekalahan dari China dengan skor 2-1. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Coach, apakah ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan evaluasi terhadap permainan timnas dan juga mungkin evaluasi ke Sintayong? Karena sebetulnya kan masih ada beberapa pertandingan lainnya dan ada 2 pertandingan penting pada bulan November nanti. Nah, menurut Coach seperti apa nih? Apakah ini waktu yang ideal atau tunggu dulu? Tunggu sampai beberapa pertandingan selanjutnya? Kalau saya sebenarnya begini, boleh dikatakan timnas ini sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan di mana mereka pasti punya Key Performance Index ya, KPI ya. Orang Indonesia bilang KPI ya, KPI Key Performance Index. Kita sudah tahu roadmap-nya mereka, perencanaan mereka seperti apa. Kalau berkaca kepada hal itu, saya rasa waktunya bisa kapan saja, tergantung kesepakatan mereka, perencanaan mereka untuk bisa evaluasi. Jelas
kita semua tahu Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir seorang pengusaha sukses yang pasti pegang prinsip-prinsip itu. Sudah pasti dia punya perencanaan dan punya masa tertentu untuk melakukan evaluasi, dan beliau sangat bijak ya. Saya pernah bekerja sama dengan beliau di Persis Solo, sehingga saya tahu persis kompetensi dari beliau, apalagi pengalaman beliau sebagai pemilik beberapa klub besar di dunia sepak bola. Sehingga bukan kita bicara sudah tepat atau tidak tepat, tapi saya rasa dalam job desk yang Coach Sintayong punya saat ini, yang mau mengangkat sepak bola Indonesia ke level yang begitu tinggi, sudah pasti setiap saat akan terjadi sebuah evaluasi, sebuah analisa tentang kinerja. Itu karena apa? Tujuannya adalah memajukan level sepak bola Indonesia. Sehingga saya rasa bukan hak saya bicara tepat atau tidak, tapi saya sangat yakin di situ sudah ada sebuah perencanaan yang cukup matang, yang Coach Sintayong sudah tahu kapan akan dievaluasi, berapa kali atau apa, karena sering ada statement dari Coach Erick Thohir, kita akan evaluasi beliau pada Piala Asia, pada ini, kontrak dia akan ditentukan ini. Sudah ada perencanaan, sudah pasti itu, dan kita di luar sudah tahu itu benar atau tidak. Saya rasa itu adalah sesuatu hal yang wajar, ya, berdasarkan itu tadi, key performance index, pasti mereka punya. Dalam 4 pertandingan kita harus mencapai sekian poin untuk kita lolos. Misalnya, kalau kita mau lolos, kita harus sekian poin pada akhirnya. Sehingga saya rasa itu adalah sesuatu yang wajar, dan sudah jelas itu berdasarkan perencanaan mereka punya selama ini, menurut saya ya. Nolak untuk bermain di Indonesia dan minta ya ke AFC, mereka kirim surat, dan rencananya mereka katanya akan kirim surat juga ke FIFA agar tidak bermain di Indonesia dan venue pertandingan itu dipindah. Tapi kemarin Coach, sudah ada pernyataan dari Menpora kita ya, Dito Aryo Tejo, yang mengatakan bahwa Bahrain akan tetap bermain di Jakarta, Indonesia, dan dari FIFA, jika mereka tidak ingin bermain di Indonesia, maka mereka akan dinyatakan kalah ya, karena mereka akan dinilai walk out, artinya Indonesia akan menjadi pemenang. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Coach ini, pertama, apakah wajar atau tidak sih Bahrain itu meminta dipindah venue pertandingan, padahal serangannya itu adalah serangan cyber? Dan yang kedua, apakah Coach pernah punya pengalaman nggak sih pada saat ada tim tamu atau mungkin tim yang Coach latih itu tidak ingin bermain karena khawatir gitu dengan keadaan di sana gitu, dengan keadaan di venue tim lawan? Nah, bisa Coach memberikan informasi kepada viewers kita? Beberapa waktu lalu ya kita pernah membahas ini ya, Bung Bingder. Kalau saya sebenarnya kalau bicara misalnya ya, mungkin kalau saya bicara ini orang tidak akan suka dengar ya, karena pasti menyinggung sedikit kejadian yang terjadi dulu, kasus Kanjuruhan misalnya. Jelas setelah kasus Kanjuruhan itu akan menjadi sebuah tinta buruk dalam sepak bola kita, dan pasti kalau kita di sini kita tahu iklim sepak bola Indonesia seperti apa, tapi negara lain tidak. Makanya kalau saya ada 2 kemungkinan. Yang jelas mereka berdasarkan kasus Kanjuruhan, mereka mungkin khawatir, dan kita tahu bahwa benar-benar terjadi sebuah serangan kepada wasit maupun Federasi Bahrain. Sehingga di situ mereka ada was-was. Kalau saya itu wajar saja mereka lakukan hal seperti itu. Tapi menurut saya pribadi, menurut saya mereka cuma menyebar sebuah psy-war saja. Silakan tepuk tangan dong buat Pak Erick ya. Saya percaya dalam memperbaiki sesuatu itu perlu waktu. Tetapi bukan waktu yang lama, tapi perlu waktu. Karena tidak mungkin kekisruhan PSSI yang sudah puluhan tahun diselesaikan dalam waktu 6 bulan atau setahun. Itu kita bisa lihat apa yang saya lakukan hari ini kan sebenarnya membuka keterpercayaan. Tadi teman-teman media bilang, oh PSI sekarang accessibility gampang. Ya karena memang kalau kita mau membenahi sesuatu ya harus dengan keterbukaan dulu, apalagi di era demokrasi seperti ini. Tidak perlu ditutup-tutupin gitu. Yang kedua tentu kalau bicara peran BUMN. Sebelum saya menjabat ketua PSSI, saya sebagai manusia yang cinta olahraga Indonesia, saya juga ketua KOI sebelumnya, kita waktu itu berdiskusi
sama Pak Zainuddin Amali, yang waktu itu pun bukan wakil ketua umum PSSI, bahwa kalau kita mau lebih baik, olahraga kita harus fokus ke Olimpiade. Itu waktu itu. Nah, makalah ketemu 17 cabur unggulan yang sampai diratasin. Nah, lalu saya menaikkan perjanjian waktu itu dengan semua asosiasi olahraga. Ya, mau panahan, mau renang, apa, termasuk bola. COVID. Ya, akhirnya apa? Apakah mesti berhenti? Justru di saat COVID, kita harus hadir. Kenapa? Tidak mungkin industri olahraga berhenti karena COVID. Saya ingat sekali, ini agak lari, cabang olahraga bola basket liganya yang pertama kali jalan waktu itu. Dan dia jalan dengan sistem bubble. Artinya saya punya payung hukum di situ. Bukan karena saya sebagai Menteri BUMN hari ini. Kerja sama liga itu sudah berjalan sebelum saya jadi Menteri BUMN gitu. Dan tidak hanya di cabang olahraga bola. Silakan cek. Ya, ada voli, ada bulu tangkis BNI. Dan terbukti dengan kehadiran BUMN, prestasi olahraga kita not bad loh. Naik gitu. Nah, memang saya sepakat sama Pak Ara. Peran swasta harus juga ditambah. Ya, sebenarnya kita udah punya payung hukum tax deductible. Tetapi ini memang belum benar-benar diartikan dan dimudahkan. Ya, ini yang penting gitu. Nah, itu yang poin nomor 2 Pak Ara. Jadi, peran private sector harus, ya, kalau bisa lebih alhamdulillah. Ya, ini contoh-contoh yang lain. Lalu kalau kita bicara mengenai tentu apakah ada korupsi, ya saya nggak mau suuzon dulu. Tetapi yang saya rasakan, kenapa dari awal saya ingin audit, ya, karena pemasukan hari ini dengan pengeluaran masa lalu itu nggak tersambung. Itu kan? Itu saya simpel aja. Pemasukan hari ini dengan pengeluaran masa lalu nggak tersambung. Apakah itu ada hutang piutang yang tidak dideklarasikan atau dibuka? Saya nggak tahu, kan ini proses. Contoh, kemarin baru nabung-nabung dari Argentina, tiba-tiba ada tagihan, ya 2019 mobil fasilitas lain di Filipina. Ada, itu benar, ada tagihannya saya dari Filipina langsung saya kasih lihat. Gitu. Lah kita bayar. Ada kan? Gitu. Iya, itu saya juga kaget kan, saya nggak tahu, saya baru kok gitu. Nah, artinya saya mesti mensinkronisasikan buku ini. Ya, tanpa kita menuduh. Tetapi ada kasus yang memang di pengadilan. Nah, saya kembali, mohon maaf, ini nggak ngebelain satu media yang mengenai tuntutan hak siar pertandingan. Itu ada di pengadilan. Yang kasusnya masih belum putus tuh. Nah, di situ dari pihak media tertentu bicara memberikan dana sekian, tapi yang masuk ke PSSI sekian, nah, yang sekian tidak ada di buku. Nah, kayak gitu kan, kembali itu proses hukum kita tunggu. Nah, jadi saya senang justru sebagai orang yang tadi Pak Ara bilang egaliter. Ya, saya ini kepemimpinan yang egaliter. Karena mungkin, mohon maaf, backgroundnya media juga. Dan backgroundnya di olahraga juga. Jadi biasa namanya kritik. Cuman yang saya ingin, tentu ada kesepakatan. Bahwa tadi poinnya, dalam melakukan penataan ini perlu waktu. Semakin banyak kritik, bagus. Karena itu ibarat kalau nyetir kaca spion kan. Mesti kelihatan gitu. Kalau enggak, ya, asik sendiri gitu. Dan saya berharap justru figur seperti teman-teman Pak Ara, nggak apa-apa terus kritik saya. Ya, karena memang apa yang dilakuin belum tuntas. Ya, belum tuntas gitu. Dan masih perlu hal-hal. Tetapi tentu saya punya 3 program prioritas dari awal. Waktu itu saya bilang sejak awal,
menyelesaikan U20, ingat nggak? Cuman bergeser sekarang ke U17 gitu. Kan waktu itu agenda gedenya itu, karena U20 itu di Indonesia aja, itu kan belum tentu datang 20-30 tahun lagi. Di Asia Tenggara aja baru Malaysia. Nah, U17 pun Asia Tenggara belum punya loh. Baru Indonesia yang dapat. Nah, saya tentu prioritas itu dulu. Nah, nomor 2, prioritas saya waktu itu menjalankan liga. Saya udah sampaikan di awal juga. Dengan schedule yang tertata setahun. Waktu itu. Makanya ada kesepakatan sama pihak kepolisian waktu itu, izin-izin dikeluarkan satu atap. Dan Pak Jokowi sebenarnya sudah membicarakan isu ini tidak hanya buat olahraga, termasuk hiburan. Gue belum banyak utarakan ya. Tapi yang bisa menyelamatkan sepak bola itu cuma satu. Apa? RI 1. Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Indonesia Vietnam 1-0 sampai jam 12 kurang saya nonton. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian soal dari kepemerintahan dari Bapak Erick Thohir di bawah komando Presiden RI 1, mantan ya, ex-Presiden RI 1 yang ke-7, Pak Joko Widodo, hingga kepemimpinan baru ini bersama Pak Prabowo Subianto. Tentunya ini adalah menjadi angin segar dan performa timnas Indonesia dalam kepemimpinan mereka, beliau-beliau ini tentunya akan lebih tangguh lagi, dan tentunya kita berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Prabowo, dengan sepak bola Indonesia bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional, lebih tepatnya di Piala Dunia. Dan saya cukup sangat terharu dengan kinerja Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden yang mendukung penuh atas perkembangan sepak bola kita, timnas Indonesia. Tentunya kita sudah menikmati bersama dan kita sudah menikmati hasil dari masa kepemimpinan dari Pak Jokowi ini hingga yang diteruskan oleh Pak Prabowo Subianto. Kita sebagai Garuda Fan, Ultras Garuda, La Grande, dan juga Kasual, mari kita bersatu memberikan dukungan sepenuhnya. Kita tambahkan seperti yang dikatakan oleh Bung Binder bahwa 10% menjadi 110%. Dengan hal itu, timnas Indonesia bisa lebih baik lagi di atas lapangan. Tentunya pertandingan terdekat adalah melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November. Dan kalian, apakah datang ke stadion ataupun tidak? Yang datang ataupun tidak, tetap berikan dukungan. Karena doa-doa kalian adalah yang diharapkan oleh timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda Fan, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Pak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.